Halo, selamat siang semua. Nama saya Dayat Rizan. Nomor PIN saya 223510103. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang isi dari codingan yang ada di dalam project kami. Nah, untuk pertama-tama kita dapat masuk ke dalam database dan migration. Nah, di bagian migration ini terdapat semua isi dari tabel yang ada di dalam phpMyAdmin. Untuk sekilas saya memakai SAMPP. Untuk bagian sekilatnya saya tidak tahu kenapa, tapi di dalam laptop saya tidak bisa memakai sekilat sama sekali, atau nggak mau masuk lah database-nya gitu. Jadi terkadang harapannya pun bingung ya kan, ini mau masuk ke mana gitu. Padahal database-nya nggak ada gitu. Makanya saya memakai phpMyAdmin. Untuk phpMyAdmin ada di sini isinya seperti ini: furnitur, features, login, ada bagian produk, pelanggan, dan itu nanti ada di dalam migration ini untuk bagian itu semua. Nah, cara pemasukannya nanti itu tinggal dibuat di dalam terminal. Dari sini terminal new, baru nanti masuk ke dalam sini yang dimana nanti isinya PHP Artisan migrate. Jadi nanti dia membuat yang dimana nanti semua isi dari migration ini dia akan pergi ke dalam tabel ini dan akan membuat semua tabel yang ada di dalam sini lagi. Jadi kalau misalnya kayak user, ini kan ada banyak user, password token, session, karena itu kan ada di sini kayak create apa ini session, password reset token, sama user gitu kan. Kalau udah ada create kata di sini sama data-data yang ada di dalam, satunya dia udah masuk, jadi letaknya ada di sini. Ada ini session, bagian sessionnya ini untuk sesi dalam aplikasinya. Ini ada user, isi user. Ini ada password reset token ya tadi kalau salah. Ini ada isinya juga sama seperti yang di sini. Nah, ini kan ada email token create add. Nah, kalau kita tengok sini sama email token create add. Jadi dia udah sama-sama ini, tinggal pencet PHP Artisan migrate, enter, baru nanti semua tabel ini nanti akan pergi ke database yang dituju. Nah, karena saya memakai PHP ya, atau SAMPP kayak gini, jadi nanti kita harus mengganti yang ini. Jadi nanti dia pertama yang ini, kalau nggak salah untuk semua Laravel, nanti yang ini nanti dia bagian yang ini, dia ada nanti tanda pagar di belakang, nanti bisa dihapus saja yang tanda pagar belakang itu, baru bisa dipakai untuk DB ini. Nanti kita akan menggunakan MySQL, baru kita bisa memberitahu database-nya itu harus ke bagian yang mana. Untuk saya buat ke tes, yang mana kalau kita ke database-nya, kita bisa tengok ini bagian tes, baru ada semua ya tabel-tabel yang dibuat dari migration. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ke dalam controller. Nah, dalam controller ini dia isinya kode untuk bagian mengendalikan gitu. Pengendalian di dalam ini tunggu ya. Untuk sebelum kita masuk ke situ, untuk menjalankan project saya harus menekan dulu yang mana ada PHP Artisan serve. Oh, dia kayak gini. PHP Artisan serve. Yang mana ini akan membuat servernya berjalan. Yang mana kita bisa kontrol, kita bisa menekan linknya. Kita ditekan link, kita bisa ke yang controller. Dia ini untuk bagian name, password, ini
Untuk out ini dia untuk bagian login gitu kan, penambahan nama, email, password gitu. Untuk yang furniture juga sama, ya ada create furniture apa segala macam, itu untuk penambahan furniture ke dalam database. Nah, halaman ini dia gunanya, kalau saya buat controllernya nih ya, itu gunanya untuk bagian mengganti letak gitu. Jadi misalnya kayak kita mau ke halaman ya, kita mau ke halaman tentang, misalnya tentang ya kan. Jadi ini ada tentang, kita tekan tentang, dia akan pergi ke halaman tentang ini. Jadi dia gunanya cuman untuk ngebuat kalau file tentang itu ada di dalam halaman, untuk nanti bisa dimasukkan ke dalam web. Untuk web itu sebentar lagi. Untuk halaman seperti ini dia ada semua ya, seperti yang kita tahu. Untuk bagian kursi yang ini, ada kursi controller. Ini bagian perhitungan untuk dalam tabel kursi. Nah, dalam tabel kursi misalnya kita mau beli tabel kursi, sebuah kursi. Lalu dia ada ini di sini. Misalnya kita buat kode verifikasi 1, 2, 3, 4 saja untuk contoh, dan 2. Nah, untuk dari controller ini itu menunjukkan cara dari ini untuk menghitung gitu. Misalnya ini sama ini kan. Berarti nanti dia dihitung 2 dikali 450. 2 dikali 450 sama 900 kan. Baru kita tekan hitung total. Ini nanti dia bekerja di dalam controller. Nah, dan akan membuat perhitungannya ke sini dan akan ditunjukkan oleh view gitu. Hasilnya itu ditunjukkan oleh view. Baru jumlah barang, orang dari view yang ngambil dari jumlah yang tadi yang kita ketik ke sini, verifikasi juga sama total harganya nanti itu dari controller yang tadi bagian untuk menghitungnya gitu. Ada ini request simpan, ada apa, kursi jumlah, ini kan jumlah yang kita ketik tadi, baru totalnya ini ya total dari jumlah dikalikan sama harga satuannya itu sesuai angkanya sama yang di dalam sini, yang di harga satuannya harus sama biar ya nggak meleset. Nah, itu untuk kursi. Lemari sama meja juga sama, itu cuman beda dari bagian sini aja, kayak di halaman meja gitu. Kalau dalam lemari berarti halaman lemari gitu. Sama bagian ini harganya juga, karena kan di bagian kalau kita kembali ke dalam home, ini kan dia meja makan, ini ada juga 200, kursi kayu 250.000, lemari pakaian 850. Nah, jadi dia setiap ini sebenarnya codingannya sama, tapi cuman bagian kayak harga sama halaman meja gitu, sama nama meja, namanya lah, nama mejanya, bukan nama mejanya. Misalnya kayak meja kayu, apa segala macam itu beda dia. Jadi kayak gini misalnya. Oke. Jadi ya ini ada ini kayak untuk bagian meja ini ada meja form, ini pun diubah juga sama, ini halaman meja juga ya, ada pasti ya kan, karena return sini pun halaman meja. Oke, jadi kegunaan section dia itu sebenarnya untuk mengambil gitu bagian dari layout. Jadi bagian layout ini kan ada ini yang bagian yield, yang ini tadi yield, dia akan mengambil bagian atas dan juga bagian bawah. Baru nanti yang di antara section ini, yang ini akan ada di dalam atau di tengah sini, di yield gitu. Jadi nanti kode yang ada di dalam sini ya, sedikit aja. Kode yang dalam ini, dalam section ini
dia otomatis akan terpaste ke dalam guild ini konten. Jadi misal kalau aku ke login gini, kalau kita buat kontrol U, di mana dia akan membuka isi dari kodenya tadi. Jadi kegunaan guild itu kayak gini. Ini tadi kan kode dari guild out, ya kan? Yang mana out apa segala macam. Baru letaknya kita buat ya, dalam sini nih, ada nih bagian kiri form login kata ini, baru ada div, baru class. Nah kalau kita tengok dari sini bagian kiri, nah ini bagian kiri ada div, class, login. Bagian login dia ada di sini. Bagian dari login sampai sini atau sampai nonton dulu ya, sampai div kan. Nah ya sampai div. Jadi form yang ini dari sini sampai login ini buka. Login form ini dari sini sampai sini dia itu ada di dalam guild content, akan keluar dari guild content maksudnya. Tapi kalau untuk data ini ada dalam section content ini gitu. Dan nanti yang section ini cuma untuk ya ini aja, biar lebih mudah aja gitu maksudnya. Biar nggak perlu kayak segini panjangnya isi bagian atas, gitu, bagian bawah lagi, bagian atas. Pening lah. Baru ada di bagian kita akan masuk ke dalam bagian routes web. Ini memang agak susah karena memang isinya itulah, ini cuma untuk routingnya aja, routing ininya aja. Untuk routing atas ini aja, ini kalau nggak ada route-nya atau cuma garis miring aja, dia akan membuat itu menjadi gimana bilangnya, kalau misalnya kita pertama kali buka website gitu itu langsung keluar gitu. Jadi ini ada route yang ini yang nggak ada namanya, saya buat di login. Nah yang produk di sini ada furniture create, ada ini create, ada store, ada show form ini untuk menunjukkan form dari halaman itu. Ada index untuk mengambil semua data tabel produk biar nanti dibuat ke dalam sini, ke dalam keranjang ini tadi kan ada besar yang tadi. Nah ini nanti diambil yang dari database ada semua macam untuk masuk ke situ. Itu bagian controllernya, bagian yang bekerja. Nah kita akan masuk ke model. Dalam model di sini dia isinya sebenarnya cuman bagian ini aja gitu. Jadi kalau untuk furniture saya cuman ngebuat ini mana name, description, price, stock, karena ya memang ini kan bukan penambahan barang, karena saya masukkan nama, deskripsinya, harganya sama stoknya itu ya secara manual gitu. Jadi nggak bisa diganti secara real time. Ada ini untuk bagian login, ini kan ada ini table login. Nah ini kalau dia memakai table login seperti ini, berarti di dalam SAMPP-nya seperti ini ada table loginnya. Nah, table login ini ada beberapa juga teman-teman saya sudah membuat, seperti Wisdawan sama Arthur juga sudah membuat datanya untuk data untuk masuk ke dalam sini. Ini ada juga waktunya akan membuatnya. Nah dan di dalam sini ada ya seperti biasa nama, email, password, password sama hidden password. Itu kan ada hidden password. Baru dalam produk ada seperti biasa, ini masuk ke dalam table produk. Baru dalam table produk itu apa aja yang bisa dimasukkan.
Baru ini karena pakai increment di sini. Baru yang ini karena ya tipe data primary key ya, ada sini tipe data primary key. Untuk yang bagian produk ada di sini sama, masuk ke dalam produk juga. Ini ada nama, harga juga. Kalau yang ini sebenarnya Shalom, perkenalkan nama saya Wisudawan Siburian. NPM saya 2235101111. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil project yang dimana projectnya tentang furnitur. Nah, ini ada halaman login, dimana halaman login untuk memasukkan akun ke dalam halaman selanjutnya. Nah, jika belum ada akun, kita daftarkan dulu terlebih dahulu. Nah, kita masukkan baik, kita masukkan email yang sudah kita daftar tadi. Nah, di sini sudah masuk ke dalam menunya. Kita masuk ke dalam home. Nah, di dalam home terdapat furnitur. Ada kursi kayu, meja makan, dan lemari pakaian. Kursi kayu di harga 250.000, meja makan 1.200.000, lemari pakaiannya 850.000. Pertama kita beli dulu kursi kayu. Nah, di sini ada di sini ada pemberitahuan masukkan kode verifikasi. Kode verifikasinya terserah kita masukkan, misalnya 567. Ada jumlahnya kita bikin ada 6. Harga satuannya 450.000. Kita hitung total. Ini otomatis sudah masuk ke dalam keranjang. Kita cek ke dalam keranjang. Nah, di dalam keranjang sudah ada lemari kayu, jumlahnya 5, harganya dijadikan 4.250.000. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Mikael Arthur Tampubulon. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Mikael Tampubulon, NPM 2235101110. Saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari teman saya. Setelah dari keranjang, kita akan masuk ke kontak. Di kontak ini isinya yaitu ada alamat toko kami, toko Furnitur Kotago, Jalan Merdeka nomor 13, Bandung, Jawa Barat. Di sini kita bisa melihat kontak kami dan email dari toko kami. Terus kita akan masuk tentang kami. Tentang kami yaitu toko Furnitur Kotago telah hadir sejak tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan furnitur rumah dan kantor Anda. Kami berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi dengan desain elegan dan kenyamanan maksimal. Kami percaya bahwa furnitur bukan hanya pelengkap ruangan, tapi juga mencerminkan karakter dan gaya hidup Anda. Terima kasih telah mempercayai kami. Pesan Anda adalah semangat kami. Setelah itu, ini seperti ini, ada halo,
wisudawan. Nah, kalau kita logout, dia halo ini akan berganti dengan nama yang kita daftarkan di akun kita. Kita coba ya, logout. Kita daftar atau sign up ya. Nama saya Arthur, email saya mikhail@gmail.com. Terus password kita yaitu konfirmasi password. Kalau kita daftar, kita akan login dengan mikhail@gmail.com. Terus kita akan masukkan password kita yang telah kita buat. Kita akan login. Mohon maaf, tidak ada kesalahan. Mikhail. Chat lah. Maaf atas kesalahan teknis tadi karena saya lupa password, jadi kita akan membuat akun baru. Saya telah membuat akun baru, jadi kita tinggal memasukkan email dan passwordnya, yaitu l123@gmail.com. Terus kita akan masukkan password 1234. Setelah akan login. Nah, di sini kita telah masuk dengan akun baru dan login baru. Nah, ini kata-kata halonya ini namanya akan berganti. Yang tadi wisudawan sekarang menjadi Arthur. Terus kita akan lihat logonya. Selamat datang di Tokopedia Belanda. Sekian dari penjelasan saya, penjelasan kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.